Shalom, selamat bakti Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau naikkan syukur kita kehadirat Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami ada saat ini itu karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu besar Yesus. Kasih Yesus yang selalu ada buat kami. Kau mau pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara, Tuhan Yesus sungguh baik. Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan kita begitu baik. Karena oleh kuasa darahnya, Dia sudah menebus dosa kita saudara, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami menghampiri-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Melihat tata
berdiri. Kita mau katakan oleh kuasa darah-Mu yang kudus, Kau sudah tebus dosa kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mau mengundang sekitar sidang jemaat kita sama-sama mau katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidup kami ya Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
darah Yesus, kita boleh ada saat ini saudara. Haleluya, haleluya. Dia sudah menebus dosa-dosa kita, bahkan rela mati di kayu salib demi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, kasih-Mu tiada batas ya Bapa. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat hidup kita saudara. Haleluya. Kamu sama-sama mau katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
siap memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama mau katakan amin. Tetap semangat saudara ya, tidak capek ya. Tetap berdiri saudara, karena Tuhan begitu besar buat hidup kita. Dia gunung batu kita, dia kota benteng kita, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batu kita, haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga Dia penolong kita, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga Dia kota benteng kita, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, haleluya. Dia akan selamat kita, akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Aku percaya akan Dia, haleluya. Aku percaya akan Dia tandu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, tempat perlindungannya tinggi, haleluya. Terima kasih saudara, silakan duduk kembali, haleluya. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan bejana-bejana hati kita untuk siap dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Dalam setiap rumah-Mu Tuhan, kami mau jadi alat. Terima kasih Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Yang mau hidupnya seperti Yesus, sama-sama angkat tangan kita, saudara. Kami mau disempurnakan selalu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dalam setiap jalan kami mau serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Yang mau seperti Yesus, kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau hidup kita disempurnakan selalu. Memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Dr. Daniel Linarnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau dan menyembah Engkau. Kami bersyukur dan kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami pagi ini sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu kami yakin, kami percaya Tuhan pasti memberkati anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik leader, singers, para pemain musik. Kami yakin Tuhan memberkati dan memakai kehidupan hamba-hamba-Mu ini ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, apapun yang mereka lakukan, takkan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu hanya firman-Mu sajalah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan. Makin hidup menyenangkan hati Tuhan dan makin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melaksanakan tugas pelayanan ini. Terima kasih Tuhan kalau masih mau pakai hamba. Terpuji nama Yesus Tuhan kami.
Haleluya. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu saudaraku sekalian pada pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, ada orang yang berkata minggu ini adalah minggu Palma. Ya udahlah, terserah aja. Namun saudaraku, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Selanjutnya hari Minggunya kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Minggu Paskah. Ya, nah pada kesempatan ini, saudaraku, kita akan belajar lebih dulu firman Tuhan yang saya beri judul Berkat dari Kalvari. Berkat dari Kalvari. Kita baca dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Saya bacakan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Amin. Nah, saudaraku, di sini kita ketemu dengan kata tengkorak atau terjemahan bahasa Inggris mengatakan Kalvari. Terjemahan lain mengatakan Golgota. Ya, sama saja. Ya. Bahasa Latinnya Kalvaria. Ya. Bahasa yang dipakai pada waktu itu juga mengisyaratkan pengertian yang sama. Golgota maupun Kalvari artinya tempat tengkorak. Nah, perhatikan saudaraku, arti katanya ngeri. Kalvari atau Golgota merupakan tempat yang memberi kesan seram dan mengerikan. Haleluya, ya. Kalau kita memang merenung artinya, memang begitu. Kalvari atau Golgota merupakan tempat yang memberi kesan seram dan mengerikan. Namanya tempat tengkorak. Ya, mungkin memang tempat itu dijadikan tempat eksekusi dan mayat-mayatnya mungkin dibiarkan aja. Sehingga banyak tengkorak di situ mungkin. Tetapi bukit itu kalau dilihat dari jauh dan dibayangkan memang kelihatannya seperti tengkorak. Nah, memang itu kira-kira yang tepat ya pengertiannya. Ya wis tidak peduli apa aja lah. Namun saudaraku, sekilas memang kelihatannya begini, serem. Namun kalau kita merenungkan dengan lebih mendalam, maka jelas akan terlihat bahwa dari Kalvari, dari Golgota mengalir berkat yang luar biasa. Haleluya. Kalvari, Golgota. Dari salib Kristus yang ada di situ. Ya, saudaraku,
mengalir berkat yang luar biasa buat kita semua. Ya, kalau tidak ada salib Kristus, tidak ada berkatnya. Tapi dari salib yang terpancang di Golgota, di mana Kristus ada di situ, tersalib di situ, berkat mengalir. Nah, saudaraku, apa berkat itu? Ini penting buat kita. Apa berkat itu? Haleluya. Saudaraku, yang penting kita harus dapat melihat berkat-berkat itu. Menemukan berkat-berkat itu. Menikmati berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita. Karena itu, ayo temukanlah berkat itu. Milikilah berkat-berkat itu. Dan selanjutnya, lakukanlah, amalkanlah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa berkat-berkat itu? Jelas kelihatan berkat itu adalah berupa teladan. Berkat itu berupa teladan. Teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ada 7 ayat yang kita akan periksa pada pagi hari ini. Yang pertama, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Dari ayat ini kita dapat teladan tentang 3 hal yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan rendah hati. Kerendahan hati Tuhan Yesus ditunjukkan dengan jelas. Saudaraku, siapa dia? Haleluya, anak Allah. Tapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Sampai saudaraku, dia disalibkan di antara 2 penjahat. Ya. Jadi kalau kita merenung sejenak, Tuhan Yesus kok disamakan dengan penjahat. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ini teladan buat saudara dan saya. Bagaimana hidup kita? Apa kita sudah menjadi anak Tuhan, pengikut Kristus, bahkan hamba Tuhan yang rendah hati? Tanda tanya. Untuk itu periksa diri sendiri. Tidak usah nuding orang lain. Periksa diri sendiri. Apakah aku sudah jadi anak Tuhan atau hamba Tuhan, pengikut Kristus yang rendah hati? Kalau belum, berkatalah, Tuhan, aku mau jadi memiliki karakter sifat yang rendah hati seperti Engkau. Seperti Engkau. Sebab itu saudaraku, jangan lupa, kalau kita suka menyanyi lagu seperti Yesus, seperti Yesus, apanya? Apanya? Ya ini, teladan ini. Haleluya. Yang membuat kita jadi seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, teladan yang disampaikan adalah ketaatan. Taat perintah Bapa. Tuhan Yesus tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Namun
Dia taat kepada Bapa. Dia taat kepada Bapa. Luar biasa. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Namun, bukan kehendakku, kata Tuhan Yesus, namun kehendakmu yang jadi. Ini ketaatan yang luar biasa, yang kita patut jadikan teladan di dalam hidup kita. Bagaimana ketaatan kita? Periksa diri. Periksa diri. Ya, kalau kita mau jujur, kita akan mengakui, aku sering tidak taat. Aku sering tidak taat. Mungkin dalam hal-hal kecil, bukan hal-hal besar. Aku sering tidak taat. Suka bolos ibadah, bolos doa, bolos baca Alkitab, dan lain-lain. Belajar dari Tuhan Yesus. Teladan yang ketiga dari Filipi, setia. Kesetiaan Tuhan Yesus tidak bisa diragukan. Dia setia sampai akhir hidupnya. Taat, setia sampai akhir hidupnya. Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, takkan pernah membuat kesetiaannya goyah. Mantap. Setia dalam melaksanakan tugas yang Bapa berikan. Dan dia selesaikan sampai tuntas. Bagaimana kesetiaan saudara dan saya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita merenung, ya, dan jawab sendiri. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Lukas 23 ayat 46. Saya bacakan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudaraku, ayat ini bicara tentang satu perkara. Iman yang kuat, iman yang mantap membuat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya total kepada Bapaknya. Imannya. Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Ini penyerahan diri total. Ini karena iman yang kuat dan mantap. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita punya iman yang kuat dan mantap, kita akan pasrah, menyerahkan diri kita full, sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Apapun yang aku alami, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya. Ini iman. Tapi banyak, saudaraku, pada akhir zaman ini, firman Tuhan mengatakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, banyak orang yang gugur imannya. Karena itu, waktunya dipersingkat itu berarti kedatangan Tuhan Yesus dipercepat. Ya, kita tidak tahu kapan, tapi dipercepat. Sebab firman Tuhan sudah mengatakan, bahaya kalau tidak dipercepat, iman orang akan gugur. Karena banyak tantangan, rintangan, godaan yang terjadi pada akhir zaman ini. Sebab itu kita perlu punya iman yang mantap dan serahkan dirimu total sepenuhnya kepada Tuhan.
Aku tidak peduli Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku. Tapi aku pasrah kepadamu. Karena aku tahu yang terjadi dalam hidupku. Yang kau izinkan terjadi dalam hidupku adalah yang terbaik untuk aku. Mantap. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, teladan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku kita melihat berikutnya. Yang ketiga, Lukas 23:35. Saya bacakan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Perhatikan saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Ini berarti apa saudara? Dia rela menanggung semuanya. Sebab kalau dia menyelamatkan dirinya sendiri, maka saudaraku, tugas yang Bapak berikan, penyelamatan umat manusia, gagal total. Haleluya. Dan di sini kita melihat saudaraku, teladan yang Tuhan Yesus berikan. Rela berkorban untuk orang lain. Terkait sifat tidak mementingkan diri sendiri. Banyak orang sekarang ini yang suka mementingkan dirinya sendiri. Yang penting pokoknya aku. Orang lain peduli amat. Gak ada urusan sama aku. Ini egois. Tuhan Yesus tidak egois. Dia rela korbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Ini ayat ini bicara soal itu. Jadi saudaraku, dia rela berkorban untuk orang lain. Ayo, ini teladan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kita mau seperti Yesus, teladan ini harus kita ambil. Harus kita pakai. Rela korban untuk orang lain. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Memang saudaraku, berkorban itu tidak enak. Berkorban itu sakit. Tapi ini teladan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kita berkata aku anak Tuhan, aku mau seperti Yesus, ini tidak mau kita ambil, kurang. Tidak cocok. Tidak pantas kita berkata aku mau seperti Yesus. Korban untuk orang lain. Itu menunjukkan sifat karakter orang yang tidak egois. Kata yang sederhana adalah berkorban untuk orang lain itu adalah rela berbagi. Kita punya roti satu, teman membutuhkan pecah roti itu. Separuh, kasih dia separuh. Haleluya. Ya. Kok enak kasih dia, aku makan satu aja belum tentu kenyang. Keliru. Kalau orang rela berbagi, itu berarti rela berkorban untuk orang lain. Menunjukkan sifat karakter yang luar biasa. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, haleluya. Lukas 23, 36 dan 37. Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata,
jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Haleluya. Saudaraku lihat, diolok-olok. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau aku raja, tak mungkin prajurit-prajuritku membiarkan aku seperti ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan di sini, kerajaanku di sana. Haleluya. Ya saudaraku lihat, ini jelas olok-olokan. Ya, ejekan, hinaan, cercaan, ya saudaraku, dan lain-lain sebagainya yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti ini? Seringkali kita dicerca sama orang, dihina sama orang, diolok-olok sama orang, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita punya sikap seperti Tuhan Yesus? Ya, perhatikan saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Haleluya. Tuhan Yesus tidak membalas, tidak membantah, tidak membela diri. Tidak membantah, tidak membela diri, dan tidak membalas. Kalau kita diolok dan sebagainya, kita tidak terima. Kita balas dengan kata yang lebih kasar, dengan kata yang lebih tidak karuan. Tapi lihat Tuhan Yesus, dia diam saja. Sifat yang atau teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, jangan membalas. Haleluya, jangan membalas. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada saudara dan saya, pembalasan itu hak Tuhan. Serahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara dan saya diganggu sama orang, diperlakukan semenang-menang sama orang, saudaraku, kita seringkali tidak terima. Gini ya, kita kepal tangan, mungkin kita ambil golok, mau balas. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita tidak boleh membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Sebab itu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku serahkan orang ini ke dalam tangan-Mu. Terserah Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ini sikap kita. Ini berarti kita menyerah kepada Tuhan. Tidak merampas hak Tuhan untuk hidup kita, untuk diri kita. Jangan membalas. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Sebab apa? Dunia sekarang ini penuh kejahatan. Dan seringkali kita dirangsang untuk membalas. Jangan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Luar biasa. Ini loh Tuhan kita. Dan teladan yang Dia berikan, saudaraku. Bukan cuma sekedar untuk kita ketahui. Tapi Yesus Tuhan sudah praktekkan, lakukan itu di dalam kehidupannya. Yang kelima, Lukas 23:34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudaraku lihat, kalau saya baca ini, saya teringat, saudaraku, kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 kata.
Ya. Kata pertama yang dia ucapkan ini. Bapak, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kata pertama yang diucapkan dari atas kayu salib. Luar biasa. Saudaraku, haleluya. Luar biasa. Ini berarti saudaraku, silakan kembali ke slide. Haleluya. Ya. Tidak ada dendam. Suka mengampuni. Bahkan mintakan ampun kepada Bapak. Bapak, ampuni mereka. Penderitaan Tuhan Yesus luar biasa. Tapi dia bisa berkata tuh, Bapak ampuni mereka. Luar biasa. Ini berarti tidak ada dendam. Tidak ada sakit hati. Ya. Hatinya penuh dengan pengampunan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Haleluya. Kita suka-suka sakit hati. Ya, kita suka-suka dendam. Tidak perlu. Tirulah apa yang Tuhan Yesus lakukan. Haleluya. Orang yang tidak punya sakit hati dan tidak punya dendam adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Saudaraku, sebab itu buang segala sakit hati, buang segala dendam. Tuhan Yesus tidak mempunyai dendam. Dia suka mengampuni. Juga kita, ayo kita mau limpah dengan pengampunan. Limpah dengan pengampunan. Ya, saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Saudaraku, Tuhan Yesus bilang 70 kali 7. Kalau kasar-kasaran hitung-hitungan aja itu 490. Kita harus mengampuni 490 kali kalau hitung-hitungan sederhana, kasar-kasaran seperti itu. Dan itu berarti apa, saudaraku? Setahun aja 365 hari. Ini 490. Jadi berarti saben hari kalau ada orang bersalah kepada kita, ampuni dia. Bisa? Teladan Tuhan Yesus. Tidak ada dendam. Suka mengampuni. Biar kita mau ambil sifat itu. Suka mengampuni. Saudaraku, mungkin kita berkata orang itu banyak salah kepada kita. Terus pertanyaannya, apakah saya tidak punya salah? Pasti banyak, mungkin lebih banyak. Ya, karena itu ampuni. Masih ingat 2 bapak kami? Ya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jelas, ya, tidak usah ragu-ragu. Dan yang kedua kita melihat, saudaraku, perkataan Tuhan Yesus jadi berkat. Dari atas salib, perkataan Tuhan Yesus jadi berkat. Perkataan yang kayak apa? Yaitu tadi, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataannya jadi berkat. Ayo. Biar perkataan kita juga jadi berkat. Jangan perkataan kita jadi perkataan yang membuat orang jadi sakit hati, kecewa dan sebagainya. Perkataan ini harus jadi berkat. Firman Tuhan mengatakan, setiap kata sia-sia yang kita keluarkan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu ayo, biarlah kata-kata kita jadi berkat. Haleluya. Ya,
Firman Tuhan mengatakan, biarlah kata-katamu jangan hambar. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, biarlah kata-katamu dibumbui dengan garam. Artinya apa? Kata-katamu sedap, enak didengar, menguatkan, memberi hiburan. Haleluya. Saudaraku, bukan bikin orang malah susah, sedih dan menangis. Hati-hati, jaga perkataan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, ya, orang yang bisa menjaga lidahnya atau perkataannya, dia itu lebih daripada orang yang bisa mengalahkan kota. Ya, luar biasa saudaraku. Jadi artinya menjaga perkataan itu termasuk penguasaan diri. Itu salah satu buah roh. Dan kalau kita bisa melakukan itu, kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Ngontrol ini susah loh. Haleluya. Manusia itu sebagian besar waktunya digunakan untuk ngomong. Percaya enggak? Digunakan untuk ngomong. Kapan enggak ngomong? Waktu tidur. Kadang-kadang pun waktu tidur masih ngomong. Iya kan? Mengigau. Kadang-kadang teriak-teriak. Itu masih ngomong. Ini loh banyak dipakai. Karena itu hati-hati. Jaga perkataanmu. Biarlah perkataan kita jadi berkat. Sebagaimana teladan Tuhan Yesus. Yang keenam. Lukas 23:43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada salah seorang penjahat yang disalibkan di sampingnya. Ya banyak yang menafsirkan yang di sebelah kanan, ya sudahlah. Ya diterima saja. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Penjahat ini membuka hati, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau kembali masuk ke dalam kerajaanmu, ya, engkau kembali ke tempat kediamanmu, bawalah aku, ajak aku mau ikut engkau. Ya, secara kata-kata bebas bunyinya begitu. Tuhan Yesus langsung berkata, oke. Hari ini engkau sama-sama aku. Luar biasa. Saudaraku. Haleluya. Ini menunjukkan apa? Saudaraku. Penjahat ini punya keyakinan. Mantap. Hidup kekal di dalam sorga bersama Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan-raguan. Kalau engkau pulang ke tempat kediamanmu, ajak aku ikut. Tidak ada keraguan-raguan. Ya, saudaraku, seringkali orang Kristen ragu-ragu. Kalau aku mati nanti kemana ya? Tidak usah ragu-ragu. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, tempat kita sudah pasti di dalam sorga bersama Tuhan Yesus. Tidak ada kata mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan itu belum tentu loh. Bisa masuk, bisa enggak. Tapi bagi kita, no. Ada kepastian. Keyakinan. Mantap. Seperti penjahat ini. Mantap. Tidak ada keraguan. Juga hidup kita. Ayo. Ya. Saudara, ini satu teladan yang mengalir dari salib. Haleluya. Tuhan Yesus juga menguatkan
Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Nah karena itu saudaraku, keyakinan kita tidak boleh goyah. Karena itu tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya ikut ibadah penutupan peti dari istri seorang hamba Tuhan, teman saya. Dan saudaraku, dan saya dapat kisah bahwa ibu ini setia kepada Tuhan. Meskipun sakit tapi dia usahakan ikut ibadah. Luar biasa kesetiaannya. Haleluya. Dan kepada keluarga saya berkata, ibu ini sudah menyelesaikan tugas. Tuhan Yesus panggil dia pulang. Untuk apa? Untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang setia sampai akhir hidupnya akan menerima mahkota kehidupan. Dan ibu sudah menerima mahkota kehidupan. Luar biasa. Nah ini loh, saudaraku. Ya, keyakinan hidup kekal bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Tidak boleh hilang dari hati kita. Harus kita pegang terus erat-erat. Yang penting adalah saudara dan saya setia sampai akhir hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir yang ke-7. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Luar biasa enggak saudaraku? Lihat. Haleluya. Ini yang diucapkan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Dalam keadaan menderita, sangat menderita. Tapi dia melihat ada ibunya. Ada murid yang dikasihnya, Yohanes. Dan dia berkata, "Ibu, itu anakmu." Dan kepada muridnya dia berkata, "Itu ibumu." Terus aku lihat, apa pelajaran yang kita dapat, apa teladan yang kita dapat. Saudaraku, ini teladan yang luar biasa. Dalam keadaan tergantung di atas sekali penderitaan yang sangat hebat. Tuhan Yesus masih memperhatikan ibunya dan muridnya. Luar biasa bukan? Haleluya. Memperhatikan ibunya dan muridnya. Dan masih mengatur kehidupan mereka. Luar biasa bukan? Haleluya. Ini teladan tentang kasih. Ini teladan tentang kasih. Dan kalau ada kasih, pasti ada perhatian. Ya, saudaraku, seringkali kita berkata, "Aku dewe susah ngene kok. Saya sendiri susah kok disuruh nolong orang. Kok disuruh bantu orang. Saya sendiri ini susah." Betul enggak? Banyak kita ngomong gitu. Tapi Tuhan Yesus nunjukkan sifat yang berbeda. Apakah kesusahan kita, penderitaan kita setara, sebanding dengan apa yang dialami Tuhan Yesus?
Kalau Tuhan Yesus karena kasih-Nya masih bisa memperhatikan orang lain. Saudara dan saya, kalau memiliki kasih Kristus di dalam hati, kita tidak akan pernah berkata, aku sendiri susah, kok suruh nolong orang. Ada kasih. Kasih mesti perhatian. Dan kalau ada perhatian, kita rela menolong. Rela mengulurkan tangan untuk membantu. Ini teladan tentang kasih. Teladan tentang kasih. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, kasih itu bukan cuma ucapan. Tapi kasih itu ditunjukkan, diwujudkan, dibuktikan dengan perbuatan. Ada perbuatan kasih. Omong tentang kasih gampang. Tapi menunjukkannya itu yang tidak gampang. Tapi kalau saudara dan saya ada kasih Kristus di dalam hati, kita akan punya sifat karakter seperti Kristus. Haleluya. Ya, saya merenung saudaraku waktu membaca ini. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Mungkin keadaannya sudah setengah sekarat. Saudaraku, tapi begitu dia melihat ibunya, melihat murid yang dikasihnya, dia perhatian dan dia atur semua. Supaya apa? Ibunya tidak keleleran. Ada yang memelihara. Luar biasa bukan? Saya merenung. Luar biasa. Luar biasa. Contoh tentang kasih. Nah sebab itu kalau kita memiliki kasih Kristus di dalam hidup kita, kita takkan mau, haleluya, mengabaikan orang lain. Tapi kita senantiasa perhatian dan siap mengulurkan tangan untuk membantu, untuk menolong. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, 7 hal teladan yang kita terima. Tapi yang terbesar nomor 7, kasih. Semua yang di atas 1 sampai 6 dasarnya kasih. Dan kalau ada kasih ini semuanya no problem, mudah untuk dilaksanakan. Nah sebab itu mari pagi ini kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau meniru teladan yang Tuhan berikan kepadaku. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Yes Lord, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Benar Tuhan. Menghiasi hati dan jiwa. Haleluya Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri.
pelayan perjamuan kudus dimohon mengambil tempat di depan hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam, yes, seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Mengalir benar Tuhan. Haleluya. Yes. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kuramasa kiara kusina. Inna Maria Ramakukus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kembali Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang pagi hari ini menegur kami, menasihati kami, memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Kami simpan firman-Mu di dalam hati kami. Haleluya. Untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan, menjadi pedoman. Sehingga hidup kami makin hari makin indah. Dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami yakin firman-Mu sudah menyucikan kami semua. Sehingga pagi ini kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Dan kami yakin persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus ini. Pakai hidupnya makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian ini. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Yesus pindah dalam hidupku. Hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu
hati dan jiwa. Hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanmu. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kembali kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya persekutuan ini mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Kita pegang roti di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup. Mengalir dalam hidup kami. Kami dikuatkan, disegarkan, dapat semangat baru untuk melayani Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Haleluya. Segala penyakit kelemahan tubuh kami sudah diangkat. Haleluya. Segala masalah problema kami sudah terselesaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau baik. Engkau luar biasa baik. Dan Kau berikan teladan bagi kami untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus Tuhan kami.
Haleluya, kami semua sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinarja. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, juga berkat-berkat yang melimpah, terutama di pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Pengumuman saudara, hari Jumat jam 9 pagi ada ibadah khusus, ibadah Jumat Agung. Kita sama-sama boleh mengundang ya saudara, mungkin tetangga atau saudara atau siapapun di sekitar kita untuk boleh bersama-sama beribadah di tempat ini hari Jumat jam 9 pagi. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk berikan persembahan. Petugas persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Yesus kasih jiwa kita. Dialah kita yang kita percaya. Haleluya. Kita sama-sama bagi berdiri saudara. Yesus dikasih jiwaku, Yesus dikasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang kita memuji Tuhan. Haleluya. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinarja untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasihku. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bersyukur. Terpuji nama Yesus Tuhan kami. Kami serahkan Tuhan. Haleluya. Hari-hari ibadah kami di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Khususnya ibadah Jumat Agung maupun Minggu Paskah yang akan datang.
Kami percaya Engkau tetap memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Tuhan tahu segala keperluan dan kebutuhan mereka. Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk segenap pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama Ibu Gembala, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai Tuhan. Sehingga dalam pelayanan, haleluya, boleh sehati dan sepikir. Dan bergandengan tangan, berjuang bersama-sama. Demi untuk pertumbuhan, kemajuan, pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan pasti tolong. Haleluya, menyembuhkan segala penyakit dan mengangkat segala kelemahan tubuh anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada masalah dan problem dalam hidupnya. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan dan memberi kemenangan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah meninggalkan Engkau. Tuhan ampuni mereka. Kejar terus mereka dengan kasih-Mu. Sehingga mereka kembali lagi setia kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Haleluya. Sebentar Tuhan, kami akan pulang. Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.